Oke guys, ketemu lagi dalam channel Oka Motret. What's up yo? Yang baik, kali ini saya akan membandingkan dua laptop, yaitu satu Intel, satu lagi AMD Ryzen. Oke, gimana hasilnya? Jangan lupa sebelumnya subscribe dan like channel Oka Motret ya. Jangan lupa kasih komentarnya apabila Anda suka, mohon like-nya. Oke, saya ada dua laptop. Yang satu tuh Core i7, Core i7 itu prosesor terbaru dari Intel. Ini laptopnya mereknya Swift 3. Dan ini AMD Ryzen. Ya, per konsumen nih harganya sangat murah sekali ya. Kita coba perbandingannya untuk beberapa hasil skornya di benchmark antara Intel i7 dan Ryzen 3. Sebenarnya ini dua laptop ini bukan perbandingan yang setara sih. Ini udah mempunyai SSD NVMe terbaru 1 tera. Bayangkan, ini belum ada SSD-nya. Apa kelebihan yang ini dan apa kelebihan yang ini nih, yang harganya cuma 6 jutaan. Oke, simak video berikutnya. Yang sekarang nih Swift 3, dia generasi keempat. Tidak hanya hadir dengan bodi yang ramping ya guys, tapi juga ini performanya yang bisa diandalkan lumayan. Semakin tinggi 3, desainnya sangat menarik. Sejak pertama saya melihat langsung terkesan. Ini desainnya cantik banget, elegan, juga terlihat lebih premium. Makanya bebatnya sangat ringan sekali sih, bisa dibawa kemana-mana, yaitu sekitar 1,5 kg. Nyawa dengan material bruset aluminium ya, seperti material besi. Ya, Acer Swift 3 layarnya bisa di flip sampai 180 derajat ya. Ini masih relatif ringan dan cukup ideal untuk diajak mobile. Oke. Ini nih buat layar kelebihannya. Di Acer Swift 3 mempunyai panel IPS Full HD yang ukurannya 14 inci. Layar ini sangat istimewa nih buat para fotografer dan grafis karena menjanjikan pengaturan cahaya yang diatur senyaman mungkin, sehingga hasilnya itu sesuai dengan hasil cetakan. Itu sangat relevan. Acer juga ya, Acer Aspire 3, Aspire 3, yaitu udah DDR4. Tadi saya udah update sih, jadi 43 jadi udah 8 GB ya. Ini dibekali dengan AMD Ryzen 3 2200U, sama-sama mobile ya. Mobile. Bentar. Box ini memiliki dimensi yang besar ya. Itu tuh 15,6 inci serta keyboardnya yang menyertakan tombol numpad. Ini tombol numpad ini kayak udah kayak di PC. Ini bisa ditekukan sampai 180 derajat. Ini sama kayak yang tadi ya. Misalnya bisa sampai 180 derajat, bisa di flip in. Bila teman mau upgrade Acer Aspire 3 ini bisa diupdate ke SSD M2. Ya, untuk seri AMD sekarang ini Ryzen udah hemat daya, otomatis suhunya yang dihasilkan juga rendah. Saya udah coba hasilnya, benchmarknya. Ini laptop ini suhunya masih normal.
Oke, masuk ke benchmark game kedua. Di Acer Swift 3 dengan prosesor Intel i7 itu kelihatan sekali kalau teman-teman main game itu sangat susah sekali ya. Ini cuma dapat FPS 6,7 dengan frame 1. Ini videonya, aduh. Jadi di Acer Swift 3 ini untuk main game barat kayaknya agak susah juga sih. Ini benchmark tahun 2016 dan ini settingannya udah default sih benchmarknya. Jadi saya nggak ada setting apapun di video ini, memang nggak ada suaranya guys. Ini memang khusus untuk VGA. Kita seluruh VGA nya ini FPS nya sangat rendah sekali ya, padahal dia udah Core i7 loh. Di sebelumnya dia menang untuk rendering mungkin karena udah ada M2 NVMe ya, jadi cepat. Votingnya juga lebih cepat di ini karena saya udah upgrade. Jadi memang sih saya untuk bermain game saya menggunakan Ryzen 3 aja. Ini hasilnya 66. Kacau sekali nih game kedua. Ya mungkin untuk game yang keempat atau kelima kayaknya nggak bisa nih, soalnya nggak support kayaknya nih di Acer Swift 3 ini game-game. FPS nya nggak ada yang lebih dari 10 ya dari game kedua ketiga nih. Ini tes processing unitnya untuk core nya juga nih, padahal dia udah ada 4 core loh di ininya VGA nya, GPU nya di bawah 5 3. Duh. Iya, kalau teman mau main game ya, kalau game-game yang ringan sih bisa sih, tapi kalau udah game-game berat seperti ini kayaknya udah susah sih untuk Acer Swift. Walaupun dia udah Core i7 ya. Ini hasilnya nih 1022. Ada warning kan, ada yang nggak support tuh kayaknya tuh beberapa game. 1022 poin. Display ini default, ada yang nggak support beberapa gamenya. Settingannya udah default sih, saya nggak ada ubah-ubah, udah dari bawaan 3D Mark aja. Biar kita tes sama gitu kualitas sama videonya gimana yang paling tinggi untuk bermain game. Jadi benchmark ini memang fokus kita untuk mendapatkan nilai tertinggi untuk menjalankan game. Iya, ada warning, nggak tahu kenapa nih, kayaknya nggak berapa missing. Padahal ini saya udah install driver terbaru, udah sama semuanya pakai Windows 10. Ya udah, kita lanjut aja nih, kita tes benchmarknya di Acer Aspire 3, yaitu yang menggunakan prosesor Ryzen 3 dari AMD 2020. Oke, kita cek aja langsung aja.
sangat berbeda sekali kan. Di Ryzen 3 hasilnya sangat luar biasa sih. Kita udah mendapatkan berapa nih FPS ya. Frame per secondnya berapa ya? Ini tinggi sekali sih, udah gak main di atas angka 20 poin. Waduh, 30. Berarti ini game yang ini nih termasuk gak terlalu berat kalau bermain di Ryzen 3. Padahal dia cuma ada 2 GPU. Mungkin pengaruh prosesor. Ini kayak AMD itu kan bikin APU, sekarang bikin Ryzen. Ini sebenarnya sih prosesornya udah masuk ke dalam VGA yang PC yang versi desktop. Jadi memang kita main game di CD Ryzen itu udah kayak di PC. Makanya saya main game kayak Watch Dogs 3, GTA 5 tuh dibabas semua sama Ryzen 3. Apalagi sama Ryzen 7 sama waduh. Lumayan tinggi sih. Cuma bedanya sih monitornya aja sih. Kita tunggu aja ya hasilnya. Ini memang gak ada suaranya guys, soalnya dia fokus kayaknya di sama prosesor nih. Vertex semua nih keluar, memang gak ada soundnya. Dia nih sampai berapa sanggup nih prosesor ini mampu menjalankan semua vertexnya. Ini berat banget nih, bahkan di tadi kan nggak mampu kan, langsung error, langsung nggak support. Yang di Acer Aspire 3 tadi yang Intel i7 nggak support. Ini support sih, walaupun cuma dapat beberapa sometime-nya. Berat banget. Ini settingannya di benchmark ini memang levelnya tuh memang medium ke atas nih. Jadi dia udah auto sama ininya, sama laptopnya, sampai berapa kuat sih laptopnya. Dia ngambil data yang paling tinggi nanti nih benchmarknya. Ini benchmarknya 2016 ya. Game Tom Spy. Oke. Kita tunggu ya hasilnya dulu. Ini memang spare real, saya harus membuatnya videonya full, nggak ada saya potong-potong sedikit pun. Mungkin kalau ada loadingnya saya cepat biar nggak bosan. Ini dapat RAM-nya berapa, Ryzen 3 nih gimana hasilnya, teman bisa lihat semuanya di sini. Oke, udah. Jadi di Ryzen 3 di laptop Aspire 3 ini melahap semua game di benchmark ya, seri demonya, game-game yang terbaru. Kita tunggu berapa sih nilainya tadi. Wah, 3630 poin. Tadi 1000 berapa ya? Ini tinggi banget ya, jauhnya perbedaannya untuk main game ya. Padahal pas di render nih kalah. Mungkin karena pengaruh NVMe tadi ya, SSD. Gak tahu kenapa ya. Tapi memang sih untuk main game di Ryzen, di AMD memang enak ini. Memang untuk buat gaming sih AMD. Makanya saya dari dulu tuh apapun laptopnya, apapun komputernya, prosesornya pasti AMD. Nggak pernah pakai, bukan sponsor ya, cuma ya beda-beda lah. Mungkin dulu AMD panas, sekarang udah nggak, prosesornya udah dingin banget. Saya untuk tes benchmark aja nih, suhunya masih standar sih di Ryzen di Aspire 3 ini. Oke, saya save dulu hasilnya. Ini menang karena monitor layar. Kalau para fotografer atau desain grafis, ini layar yang paling cocok. Kita nggak perlu setting warna lagi, langsung aja defaultnya udah pas sih warnanya, kontrasnya, tone-nya udah pas. Beda sama yang punya Acer, itu lebih ke biru, warnanya tuh warna kurang hidup, udah kurang merah sih buat layarnya. Ini kekurangannya pada monitor. Kalau bisa sih pindahin monitor yang ini ke sini, baru ini perfect. Oke.